kita coba colokin lagi guys, apakah dia mau hidup lampunya. Jreng. Oke, mantap ya. Ternyata kulkas ini penyakitnya sangat sepele. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Akhtar Teknik. Kita mendapatkan servisan lagi kulkas nih, merek Panasonic 1 pintu ya guys. Kondisinya tidak dingin. Oke guys, langsung aja kita colokin setrumnya guys. Kita lihat guys. Nah, ternyata mati guys, lampunya juga. Oke guys, jangan tunggu lama, kita langsung eksekusi aja. Kita cabut dulu setrumnya. Oke guys, kita lihat dulu apakah ada kabel-kabel yang putus di sini, dan ternyata tidak ada. Ternyata udah ada ventilnya, mungkin sudah pernah servis ya. Oke, langsung aja kita siapkan alatnya. Di sini saya akan cari kerusakannya dengan mudah sekali. Oke, kita masuk ke skala buzzer. Kita tes dulu ampermeternya bagus tidak. Oke, mantap. Kita akan tes ya ininya apa yang dinamakan overload dan relaynya. Mungkin nanti kita lanjut kalau misalkan ininya normal. Oke, kita cabut dulu ya. Yang pertama kita cabut yang bawah dulu ya, yang bawahnya dulu, yang dinamakan relay ini ya. Ini namanya relay ya, yang hitam. Ini lubangnya ada 2 kalau relay. Oke, setelah kita cabut relay, kita cabut overload. Ini namanya overload ya. Fungsinya itu untuk memutus arus bila mana kompresor overheat atau kompresor sudah tidak normal, dia panas, ampernya tinggi, maka ini mutus. Oke, kita cek dulu satu persatu ya. Kita cek relaynya, barangkali relaynya mati. Kalau relay mati biasanya ininya ada suaranya ya, tapi ini enggak ada. Kalau jebol ini bersuara karena di dalam ini ada karbon, mungkin pecah biasanya. Oke, kita tes dulu apakah normal. Setelah kita cek ternyata relaynya bagus ya guys, ternyata bagus relaynya. Kita tes lagi, takut penasaran nih. Ternyata bagus ya, bagus. Kita cek kompresornya ya, kita cek dulu kompresornya. Oke, kamera mendekat. Di sini ada 3 ya kakinya. Oke, kita deketin dulu biar lebih terlihat ya. Oke, di sini ada 3 ya. Ini kesetrum langsung yang satu ya. Ini ada 3. Ini kesetrum langsung. Ini untuk running sebelah kanan, dan sebelah kirinya itu untuk starting, gitu. Oke, ini come on, running, starting. Kita tes dulu ya. Kita cek dulu antara running dan starting, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita cek, kita deketin dulu ampermeternya ya, supaya terlihat dengan jelas. Dan ternyata bagus ya guys, kita bagus, mantap. Terus kita cek ke atas, mantap, bagus. Nah, bagus ya, berarti ini kompresor bagus ya guys. Ternyata kompresornya masih bagus. Kalau kompresor rusak itu ya
langsung aja ini bebas ya dicolok pakai apometer, langsung aja bebas, ini langsung ke body ya. Bila mana kita tes pakai buzzer itu langsung nyambung antara yang 3 ini ke body, berarti itu udah short, biasanya udah nyetrum ya. Oke, kita langsung tes yang namanya overloadnya. Ini pernah diservis nih kayaknya. Oke, kita tes overloadnya ya. Di sini overloadnya apakah udah rusak, apakah belum rusak ya. Kita tes dulu. Kita tes dulu overloadnya apakah masih bagus. Kita lihat ternyata overloadnya ini rusak ya guys. Ternyata overloadnya ini putus. Oke, kita ganti aja nih, overloadnya ini putus ya. Kita ganti aja. Sebentar saya cari dulu. Oke guys, kita ganti ya overloadnya pakai overload 1/6 biar lebih kuat. Kita cek dulu nih overload cabutan juga. Ini harganya sangat murah sekali ya. Di toko online banyak. Di aplikasi merah juga ada. Ini sekitar 10.000 sampai 15.000 sampai 25.000 ya guys. Oke, kita cek dulu nih yang namanya overloadnya apakah dia bagus. Ternyata nyambung ya guys, ternyata nyambung overloadnya. Oke, mantap. Kita langsung tes aja ya guys. Kita langsung tes aja. Mana tadi teh relaynya. Oke, ini dia. Ini bebas ya. Ini bebas nih. Ini bebas. Mau ke mana aja nggak apa-apa. Oke, kita masukin. Kita langsung colokin aja. Cara memasukkannya, yang tadi kan relay dulu yang dicabut ya, yang duluan itu. Kalau untuk memasukkannya, kita dahulukan overload. Kalau tadi mencabut kita dahulukan relay, sekarang kita dahulukan overload ya untuk memasangnya, karena ini fungsinya untuk menjepit juga biar ini tidak supaya ini tidak longgar atau tidak copot ya. Oke, kita masukin dulu overloadnya, lalu kita pasangkan relaynya ya. Ini yang kita masukin dulu overloadnya, lalu kita masukin relaynya. Nih, usahakan yang kencang ya guys supaya tidak terkena getaran. Oke, kita langsung tutup ya guys. Kita pastikan ini kompresor menyala masih bagus ya, karena tadi kita ukur sudah memang masih bagus. Oke, kita tutup dulu. Nutupnya agak susah guys. Oke, kita sudah tutup ya guys. Kita langsung colokin. Oke guys, kita langsung colokin ya ke setrum. Ini setrumnya menyala. Kita langsung colok aja. Dan ternyata menyala ya. Kita dengarkan suaranya. Ada getaran di sini. Ada getaran. Oke, mantap. Kalau kita memastikan kulkas ini normal atau tidak, kita pegang aja. Ini tidak akan nyetrum ya, karena kita udah tes. Ini tidak ada konsleting antara running, starting ataupun commonnya ke body ini. Kalau misalkan kita cek ke body itu ada resistansinya di apometer ini, maka itu kompresor hati-hati, jangan dipegang. Berarti itu udah konslet, harus diganti kompresornya ya. Oke, di sini kompresor udah menyala, bergetar ya, bergetar tapi dingin karena belum sirkulasi, mungkin masih
baru dicolokin. Kita pegang ya guys, pipa yang menuju ke sini nih. Ini pipa output ya. Pipa outputnya kita pegang apakah hangat. Dan ternyata hangat guys. Ternyata hangat. Kalau hangat berarti itu menunjukkan kulkas ini sangat normal. Karena sirkulasi freon berjalan dengan lancar ya. Oke. Kita pegang lagi pipa baliknya ini. Ini pipa balik namanya untuk menyedot sirkulasi. Ketika ini dibuang ke evaporator ke atas, dia balik lagi ke sini. Jadi perputaran freon itu terus menerus. Jika tidak ada yang bocor berarti itu bagus. Oke, kita pegang juga nih filter ya. Ini berlaku untuk semua kulkas, mau satu pintu, mau dua pintu, mau set by set, mau freezer, semua jenis pendingin itu sama ya. Ada filternya, ada pipa outnya, ada pipa inputnya ini, pipa balik untuk kembali ke kompresor. Kompresor didorong lagi ke evaporator ya. Oke, ternyata ini hangat ya, normal. Ini dingin dan ini hangat. Oke, ini baru berjalan. Dan untuk lampunya kita cek apakah lampunya yang putus, apakah jalurnya yang putus ya. Kebanyakan sih lampunya yang putus. Oke, kita lanjut aja, kita ganti lampunya. Oke, let's go. Nah, oke guys, kita langsung aja ya, kita ganti lampunya. Ini berlaku untuk semua kulkas ya. Ini lampunya kebetulan ada di bawah ya. Biasanya ada yang di pintu, ada yang di bawah sini. Kita buka dulu ya. Oke, kita buka dulu untuk baut-bautnya agar lebih mudah. Ini dia lampunya guys. Kita langsung aja buka ya. Kita ganti ya dengan yang baru. Kita ganti dengan lampu yang baru ya. Oke, kita langsung pasangin guys. Kita pasangin, kita putar ke kanan ya. Kita putar ke kanan sampai dia kencang. Oke, langsung aja kita tutup lagi. Apakah dia bisa hidup guys? Kita langsung baut lagi. Ternyata mudah dan simpel ya guys. Kalau udah tahu trik dan ilmunya, mudah sekali. Jadi Anda tidak perlu panggil teknisi gitu. Tinggal langsung aja sendiri juga bisa. Ini banyak di toko online lampu-lampu gini, banyak sekitar 10 sampai 15 ribuan lah. Oke, kita coba colokin lagi ya. Kita coba colokin lagi guys, apakah dia mau hidup lampunya. Jreng. Oke, mantap ya. Ternyata kulkas ini penyakitnya sangat sepele ya. Akhirnya kita gajian juga, dan ini evaporatornya pun sudah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan terus menyajikan ilmu-ilmu dan menyajikan tutorial-tutorial tentang elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.